Assalamualaikum, ketemu lagi di Cerita Haji Reguler 2026. Kali ini kita mau bahas mengenai ibadah yang dilakukan di Madinah. Lanjutan dari part sebelumnya ya, ketika kita sampai di Hotel Madinah, itu kita langsung disambut oleh karyawan hotel dan juga petugas PPIH. Diberikan air zam-zam, kurma, diberikan satu buah sejadah, dan Masya Allah kita dinyanyikan lagu Tola'al Badru Alaina seperti pada saat perjuangan Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini disambut haru banget ya karena kita setelah perjalanan yang cukup panjang naik pesawat 9 jam tiba di Madinah disambut seperti itu, Masya Allah banget. Setelah penyambutan, kita diarahkan untuk naik ke atas sesuai dengan kamar yang sudah diberikan masing-masing. Satu kamar ini berbeda-beda, ada yang berisi 4, 5, ataupun 6 orang. Di sini saya satu kamar itu 6 orang. Kamarnya bersih dan nyaman. Di sini kita mau pilih dulu nih mau di posisi yang mana karena belum semua teman sekamar kami itu berkumpul. Pemandangan yang bisa dilihat dari jendela itu adalah menuju ke Masjid Nabawi. Itu Masya Allah banget ya. Bisa kelihatan dari jendela kamar. Selesai beristirahat di kamar, sorenya kita mau mengejar untuk sholat maghrib. Di awal-awal tiba di Madinah itu belum terlalu ramai ya, karena kita itu masuk gerbang pertama. Jadi datang sekitar 15 menit menuju ke Masjid Nabawi pun, alhamdulillah masih dapat di dalam. Ini adalah suasana saat bubar sholat Isya. Di sini kami gelombang pertama merasa alhamdulillah banget ya karena menuju Masjid Nabawi itu belum penuh, belum berdesak-desakan dan bisa sholat dengan leluasa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan inilah suasana malam setelah bubaran sholat Isya itu belum terlalu padat. Jadi untuk haji itu gelombang keberangkatan itu bagi dua. Ada yang gelombang pertama yaitu Madinah dulu baru Mekah. Yang kedua, gelombang kedua itu di pertengahan itu langsung menuju Mekah baru kemudian ke Madinah. Dan ini kami gelombang pertama menuju ke Madinah dulu. Di sini kita sekitar 8 hari. Nikmatnya di Madinah ini karena hotelnya itu hampir semua hotel itu mengelilingi Masjid Nabawi. Jadi jalan menuju Masjid Nabawi itu tidak terlalu jauh. Paling sekitar 500 meter saja kita bisa menempuh dari hotel ke masjid. Ini suasana malam dini hari pukul 2.30 waktu Arab Saudi. Kami akan mengerjakan ibadah sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat subuh hingga syuruk. Terlihat banget ya, masih sunyi banget, kondusif banget ya kita buat jalan, nggak terlalu berdesak-desakan. Kita masuk ke dalam Masjid Nabawi pun belum ditutup karena biasa kalau dalam itu ditutup gitu. Nah, ini kita masuk terlihat banget ya masih sepi banget. Kotak-kotak sendal itu kalau udah rame ini waduh berdesak-desakan banget gitu. Ini masih sepi dan kita mau naruh sendal dan ambil plastik sendalnya dulu. Kalau kamu nggak bawa plastik sendal, kamu bisa ambil di dekat rak sepatu ya. Tapi kalau ini suka habis, jadi kamu lebih baik jaga-jaga aja bawa kantong plastik untuk sendal kalian. Sebelum ambil tempat saf, kita biasanya ambil air zam-zam dulu di botol. Jadi karena kita akan sholat tahajud, jadi kita nyetok dulu minum air zam-zam. Ini sudah pukul 3.30, sudah azan pertama yang menandakan azan untuk melaksanakan sholat tahajud. Lanjut tadarusan setelah melaksanakan sholat tahajud. Pukul 4.30 azan subuh. Setelah azan subuh, karena ingin nunggu sampai syuruk, kita mau ke toilet dulu, karena tadi udah jam 2:30 ya, kita sudah berada di Masjid Nabawi. Untuk toilet di Masjid Nabawi itu berada di basement ya, di bawah ini ada untuk toilet dan juga tempat wudhu. Tapi kalau kalian hanya ingin wudhu saja, itu ada di bagian atas, yang untuk wudhu, dan kalau di bawah ini bisa untuk toilet dan juga wudhu. Di lantai bawah ini toilet tuh banyak dan juga bersih banget ya.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ. Selesai dari toilet dan ambil wudhu, lanjut lagi ke Masjid Nabawi. Untuk kali ini kita ngambilnya di pelataran masjid aja karena ingin lihat payung Nabawi ini terbuka. Karena infonya itu setiap pukul 5.45 payung Nabawinya akan terbuka. Jadi kita mau lihat indahnya terbukanya ini payung Masjid Nabawi. Kita tadarusan dulu ya. Dan betul jam 5.45 payung ini mulai terbuka. Masya Allah, bisa nyaksiin sendiri payung Nabawi ini terbuka di waktu syuruk. Itu indahnya nggak terkira deh, bagus banget. Jadi payung itu terbuka pelan-pelan sekali hingga terbuka lebar. Ini videonya aku cepetin sedikit ya. Setelah waktu syuruk, kita sholat duha terlebih dahulu. Setelah sholat duha, kita olahraga aja ke mengelilingi Masjid Nabawi. Itu syahdu banget, indah banget seperti ini. Setelah itu kita balik lagi menuju ke hotel untuk istirahat dan kembali lagi untuk sholat berjamaah di siang hari waktu zuhur. Menjelang makan siang, kebetulan suamiku ini lagi kebagian tiket untuk mengambil makanan. Jadi karena kita ini sistemnya per rombongan, jadi dibagilah itu per rombongan tiket untuk mengambil makanan. Jadi kita ambil makanan dari lantai restoran, lantai bawah untuk ke lantai 1. Jadi nanti tiap kamar tinggal ambil makanan di lorongnya masing-masing. Makanannya itu apa aja, ada makanan dan juga buah, kadang susu. Pokoknya semua makanannya nikmat. Setelah beristirahat di hotel dan juga makan siang, kami kembali lagi menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Saat itu kami berangkat 30 menit menjelang azan sholat zuhur dan terlihat jalanan itu masih sepi dan kami masih bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kalau menurut saya memang kelebihan dari gelombang 1 itu ketika kita datang itu belum terlalu banyak jamaah yang datang. Jadi kita ngerasain betul masih sepinya Masjid Nabawi, masih lowongnya dalam masjid, tidak berdesak-desakan ketika masuk pelataran masjid. Jadi nikmatnya tuh di situ. Yang mana hal ini nggak akan kalian temukan kalau nggak lagi pergi haji gelombang 1. Karena lagi musim umroh pun pelataran Masjid Nabawi ini pasti sangat ramai jamaah umroh dan juga warga lokal yang mau melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi ibadah apa aja sih yang dilakukan saat di Madinah? Yang pasti yang pertama adalah kita melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian kita memperbanyak ibadah seperti tadarus, zikir, dan itikaf. Kemudian mengunjungi makam Rasulullah yaitu ke Raudhah. Saat di Madinah ada 5 tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi. Pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah makam Rasulullah, yang ketiga Masjid Quba, kemudian yang keempat Jabal Uhud, dan terakhir adalah pemakaman Baqi. Jadi selama di Madinah diusahakan betul ya untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Orang mengenalnya dengan sebutan arba'in, yaitu sholat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Namun jika seseorang tidak bisa menyelesaikan sholat arba'in itu karena misalnya sakit atau karena jadwal keberangkatan, itu tidak akan mengurangi sah haji kalian ya, dan hukumnya tidak wajib dan tidak berdosa. Setelah sholat zuhur, kami mampir ke Bin Daud sebagai salah satu supermarket yang cukup besar di Madinah. Karena di sana itu lengkap banget, mulai dari cemilan, makanan, perlengkapan, itu ada semua di situ. Kita cerita tentang isi Bin Daud, masuk di pas selanjutnya ya. Selanjutnya kita menjelang sore jajan mau beli burger nih di Madinah. Kita mau jajan burger, kemudian kita duduk sore di bangku di pinggir jalan. Which is ini jarang banget kejadian ya kalau di Indonesia jajan sore sama suami sini. Yuk kita nikmati dulu ya. Balik. Sebelum berangkat untuk sholat maghrib berjamaah, ini suami masih bertugas karena piket 1 hari itu untuk pengambilan makan mulai dari makan sarapan, siang, dan juga malam. Ini mudah diambil makanannya, taruh di lorong, dan seperti biasa nanti jamaah yang akan ambil masing-masing sesuai dengan jumlah orang di kamarnya. Dan ini adalah menu yang kita terima sama di Madinah. Itu Masya Allah nikmat banget, mulai dari ayam, daging, ikan, telur,
Nasinya juga ada nasi kebuli, nasi kuning, nasi lemak, nasi putih, semuanya itu nikmat banget deh. Pokoknya nikmatin semua makan yang terima. Karena kangen kuah-kuahan, akhirnya kita sini jajan bakso. Harga seporsinya lumayan loh, 25 real, tapi dapat views bagusnya sih worth it ya. Dan ini juga kita beli gorengannya itu harga satunya 4 real. Oke, segitu aja cerita kita tentang di Madinah. Nanti kita lanjutkan untuk di part selanjutnya. Mungkin insya Allah saya akan ngebahas mengenai Raudhah dan juga city tour selama di Madinah. Stay tune demi Farms ya mengenai cerita haji reguler 2026. Semoga bermanfaat. See you. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.